bisa dimuat oleh sekitar 50 orang. Tentang sosialisasi tentang wakaf yang terbaru. BWI dari Serdang, mohon maaf, kemungkinan besar sejak berdirinya BWI dan dari Serdang ini baru. Ini periode pertama, kami itu periode pertama. Dari mulai almarhum Pak Amri Tambunan, itu selama 2 periode sudah mengajukan ke Jakarta. Hampir 5 kali mengajukan. Dan 5 kali itu juga tertolak. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba pada saat itu dihadirkan di aula Kementerian Agama untuk kesepakatan sama ormas seluruhnya. Ditunjuklah waktu itu dengan Pak Almarhum Sawal, Pak sebagai salah satu tugas dan wewenangnya untuk pembinaan berkaitan dengan wakaf. Itu salah satu tugas dari BWI. Makanya saya bagian besar ini berkaitan dengan hibah yang kita sampaikan juga harus ada mekanisme yang memang harus dipenuhi. Variasi untuk dengan dan intelijen kerja, ya itu juga kita berikan variasi ya, kepada pihak lain dan bulan itu terkait dengan masalah wakaf. Ada beberapa persoalan yang memang kita dapatkan ya, bahwa layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan Khusus Komunitas Wakaf pada BWI Kabupaten Deli Serdang yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Ketua BWI Kabupaten Deli Serdang, Bapak-bapak, Ibu dan yang dimuliakan Allah, terkait dengan narasumber, kita perlu ketahui bahwa beda antara Nasir dengan PKM. Ini nanti mungkin akan disampaikan, saya karena tugas saya menyampaikan terkait dengan Nasir, perlu kita pisahkan antara PKM dengan Nasir. Adapun dasar hukum terkait dengan wakaf ini ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jelas di situ undang-undang ini mengatur seluruh kaitan tentang wakaf. Maka negara kita mengatur terkait dengan beberapa nilai-nilai norma agama terkait dengan wakaf pun diatur di dalam negara. Maka tertuang di dalam Undang-Undang
nomor angkanya kalau Saya mengambil paling tidak ada 4 lembaga keagamaan. Orang yang mengurusi lembaga keagamaan itu, orang yang mengurusi masjid itu, berkaitan dengan wakaf itu ada 4 tugas besar. Yang pertama menjaga. Ayat Al-Quran 4 ayat Al-Quran yang saya tampilkan tadi itu sudah menggiring kita dalam ridha Allah. Pokoknya pun telah pun mencapai ridha Allah. Maka ketika ada orang menyerahkan hartanya kepada kita sebagai najib, kepada kita sebagai lembaga, berarti otomatis kita wajib menjaga amal dia mencapai ridha Allah, kita wajib menjaganya. Maka sebetulnya nggak tanggung-tanggung di tugas najib ini. Pahalanya besar betul, Pak. Besar betul pahalanya. Karena menjaga bagaimana aset yang dititipkan oleh orang yang berwakaf itu kita jaga.